Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Cucun dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini walaupun dilakukan via daring melalui Zoom meeting. Adapun topik yang akan kami bahas adalah organisasi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sabira Hairunisa Pratidina dengan NIM 2003-037 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi juga pada hari ini. Adapun anggota kelompok 2, yakni yang pertama, Ananda Awalia Rahma dengan NIM 2004-398 absen 28. Yang kedua ada Lintang Pandu Kusuma dengan NIM 20000976 dengan nomor absen 5. Selanjutnya ada Naila Rida Kaitila dengan NIM 200986 nomor absen 6. Selanjutnya ada Tiar Aulia Maulid dengan NIM 20028550 dengan nomor absen 13. Dan saya sendiri, Sabira Hairunisa Pratidina dengan NIM 2003-037 dengan nomor absen 18. Selanjutnya, rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Lintang membacakan materi yang pertama. Kepada Lintang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai pengertian organisasi pendidikan. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu organis. Sedangkan dalam bahasa Inggris, organisasi berarti membentuk suatu kesatuan yang saling berkaitan satu sama lain. Secara umum, organisasi yaitu suatu wadah kesatuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mewujudkan tujuan tertentu. Selain secara etimologi dan secara umum, pengertian organisasi juga ada menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Randes Malayu SP Hasibuan, yaitu organisasi adalah perserikatan yang bersifat formal, terkoordinasi, dan berstruktur dalam sekelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada menurut Prof. Dr. Sondang P. Organisasi adalah persekutuan yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk bekerja sama secara formal dan terikat dalam tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian ada menurut Prof. Dr. Mr. Prajudi Armosudiro. Organisasi adalah struktur tata hubungan yang sesuai dengan pembagian kerja dan pemegang posisi yang saling bekerja sama untuk mewujudkan tujuan tertentu. Selanjutnya, dalam konteks pendidikan, organisasi pendidikan yaitu suatu wadah kesatuan bagi orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam lingkungan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lintang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiar. Kepada Tiar, saya persilahkan. Baik, selanjutnya
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep organisasi sebagai struktur dan sebagai entitas. Sebagai struktur, organisasi pendidikan menentukan hubungan antara individu dan posisi yang mereka pegang. Nah, sementara sebagai entitas, konsep organisasi ini perusahaan secara keseluruhan seperti perusahaan koperasi, perusahaan kemitraan, sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Boleh ke slide selanjutnya. Baik, terima kasih Tiar. Untuk materi selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat organisasi pendidikan akan dijelaskan oleh saya. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan ini ada 4. Untuk yang pertama, yakni mengatasi kapasitas, kemampuan, ketersediaan, dan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, menciptakan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, sebagai forum untuk mengembangkan bakat dan penjurusan. Yang keempat, menjadi forum untuk mengembangkan sains dan sebagainya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Kepada Lintang, saya persilahkan. Baik, ini ini materi saya. Oh ya, mohon maaf kepada Naila. Fungsi organisasi pendidikan. Yaitu ada beberapa fungsi, yaitu satu, menerapkan pembagian kerja, alat, serta metode yang dibutuhkan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Kedua, mencegah kekacauan dalam pekerjaan yang berakibat buruk bagi sistem pendidikan. Menjadikan sebuah pekerjaan lebih mudah untuk dikoordinasikan oleh setiap kelompok kerja. Ketiga, menentukan tujuan serta pedoman-pedoman kerja. Dan selanjutnya ada konsep organisasi. Pertama ada konsep statis dan kedua konsep dinamis. Konsep statis, organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat pada interaksi formal untuk mewujudkan tujuan kelompok. Sedangkan konsep dinamis yaitu organisasi merupakan proses pengorganisasian pekerjaan orang dan sistem. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kira. Baik, terima kasih Naila. Untuk selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi pendidikan. Untuk prinsip yang pertama adalah mempunyai maksud yang jelas. Terus yang kedua, setiap anggota harus mengerti dan menyetujui maksud dari tujuan organisasinya. Yang ketiga, hanya ketika arahnya sama, kita dapat bertindak dan berpikir secara terpadu. Yang keempat, perintah terpadu. Yang kelima, keseimbangan kekuasaan dan kewajiban setiap anggota. Yang keenam, membagi tugas berdasarkan keterampilan dan kapabilitas setiap anggota. Yang ketujuh, model organisasinya harus tetap. Dan yang terakhir, pekerjaan dijamin dan ada imbalan yang sesuai untuk pekerjaan dan layanan tersebut. Nah, selain 8 prinsip tersebut, kelancaran operasional suatu organisasi juga dipengaruhi oleh sikap dan sifat kepemimpinan serta hubungan interpersonal yang berlaku pada organisasi tersebut. Boleh slide selanjutnya? Nah, untuk materi selanjutnya mengenai komponen organisasi. Nah, menurut Budio 2018 menjelaskan komponen organisasi yang penting ini ada 3. Yang pertama tujuan. Nah, tujuan ini adalah cita-cita, misi, target, niat, dan hajat yang hendak diraih dalam periode tertentu. Nah, tujuan ini juga dibagi menjadi beberapa karakteristik berdasarkan ruang lingkupnya, yakni tujuan masa panjang, masa menengah, dan masa pendek.
Untuk yang kedua, struktur. Untuk membuat sistem kerja yang lancar dan tepat guna, sangat penting bagi semua komponen untuk memahami struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini adalah gambaran organisasi dalam membagi tugas dan mewujudkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah sistem. Nah, sistem dalam suatu organisasi ini dapat berwujud budget dasar, aturan khusus, tata cara, dan aturan lainnya. Nah, sistem yang digunakan organisasi ini untuk mengontrol segala tindakan dan perilaku organisasi. Dan juga organisasi dibagi menjadi organisasi yang diperintah oleh orang dan organisasi yang dikelola oleh sistem. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Kepada Ananda, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya. Slide sebelumnya. Ya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis organisasi pendidikan. Terdapat dua jenis organisasi pendidikan, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal ialah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Maka dapat dikatakan bahwa ciri dari organisasi formal adalah adanya struktur untuk pembagian tugas. Struktur ini yang menjelaskan tingkatan dalam organisasi, hubungan-hubungan antar individu dalam organisasi, menjelaskan peranan setiap anggota organisasi, serta menjelaskan alur atau pola yang direncanakan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan seperti alur pengambilan keputusan, penetapan aturan, koordinasi, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi informal. Organisasi informal merupakan hubungan dalam organisasi yang setiap anggotanya memiliki kesamaan, saling berbaur, dan diikat oleh keyakinan antar anggota untuk memenuhi kebutuhan psikologis setiap anggota dalam berorganisasi. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Ananda. Untuk selanjutnya, boleh saya selanjutnya? Untuk selanjutnya ini mengenai materi karakteristik organisasi pendidikan. Nah, organisasi itu sendiri mempunyai karakteristik. Yang pertama adalah koordinasi. Nah, koordinasi ini berbagai kegiatan penting bagi suatu organisasi. Nah, koordinasi juga meringankan dalam konsolidasi berbagai kegiatan. Juga untuk penyesuaian mencegah keterlambatan kegiatan dan berbagai fungsi organisasi saling membutuhkan dan mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua adalah tujuan yang sama. Nah, semua struktur organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, struktur organisasi juga harus disusun sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga, pembagian tugas. Nah, setiap anggota memiliki tugas masing-masing. Akan tetapi, bukan berarti setiap anggota tidak bisa melakukan tugas lain. Mereka membutuhkan keahlian dalam mengerjakan tugas lain agar lebih efisien. Yang keempat adalah kemitraan. Nah, organisasi yang terstruktur dengan baik akan membangun hubungan kerja antara sama antara berbagai anggota organisasi maupun untuk organisasi yang hebat membantu membangun hubungan yang bermakna juga. Nah, hubungan antara anggota dan departemen yang berbeda juga harus melalui vertikal dan horizontal. Nah, desain struktur organisasi juga harus memotivasi anggota untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir adalah hubungan kekuasaan dan tanggung jawab yang didefinisikan dengan jelas. Maksudnya, organisasi ini terdiri dari berbagai posisi yang diklasifikasikan menurut tingkatannya dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Tentu saja, organisasi yang baik selalu memiliki lembaga pusat. Nah, hierarki jabatan suatu organisasi juga menentukan pola hubungan dengan jalur komunikasinya. Selanjutnya, ada karakteristik organisasi sekolah yang efektif menurut Sagala. Yang pertama,
Fokus manajemen berbasis institusi dengan tujuan dan hasil yang jelas dan terukur, menekankan pada penggunaan prosedur dan waktu pengembangan organisasi aktual yang efektif. Pada intinya, setiap anggota mempunyai komitmen dan harapan yang tinggi dari organisasi itu sendiri. Yang kedua, fungsi dan pengelolaan yang optimal dari komponen organisasi yang didukung oleh kompetensi teknis, pengembangan lingkungan, kesempatan yang baik, keterampilan individu, dan motif yang kuat, maupun juga dari kepala sekolahnya itu sendiri, kinerja gurunya, dan tenaga kependidikan profesional yang jelas dan kuat yang akan ditampilkan dalam bimbingan pendidikan. Yang ketiga, ada dari kepala sekolah, guru, dan pendidik. Juga harus menunjukkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, konsisten, setia, dan sangat jujur. Hal ini ditandai dengan pikiran yang luas dan terbuka, kejujuran, kepercayaan diri, kreativitas, dan dukungan untuk merencanakan hubungan dan sikap persahabatan. Nah, berdasarkan aturan yang dipahami dengan baik, terhormat, kuat, dan tepat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang. Kepada Lintang, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang dalam bahasa Inggris yaitu leader, yang bertujuan untuk memimpin anggotanya. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui, mengajak, mengarah, menggerakkan, mendorong, menuntun orang lain demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut George R. Terry. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi orang lain untuk mewujudkan organisasi. Yang kedua yaitu menurut James A. F. Stone. Kepemimpinan adalah usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berkaitan dengan organisasi atau anggota kelompok. Yang ketiga yaitu menurut Jobs and Jacques. Kepemimpinan adalah usaha kolektif agar ada kesediaan untuk melakukan usaha dan mewujudkan tujuan. Selanjutnya yaitu kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kegiatan mempengaruhi, mengajak orang lain untuk mewujudkan tujuan yang sudah ada. Jika dalam konteks pendidikan, kepemimpinan tersebut merupakan kegiatan mempengaruhi, mengajak orang lain untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lintang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Kepada Naila, saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan pendidikan. Jadi fungsi kepemimpinan pendidikan ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama fungsi kepemimpinan yang berhubungan dengan menciptakan keadaan suasana pekerjaan yang sehat. Dan yang kedua, fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Fungsi kepemimpinan yang berhubungan dengan menciptakan keadaan suasana pekerjaan ada tiga. Pertama, selalu menjaga semangat kerjasama di dalam organisasi untuk kepentingan dan tujuan bersama. Dua, berusaha untuk membuat lingkungan pekerjaan yang menyenangkan seperti fasilitas, ruangan, situasi
orang-orangnya, pekerjanya gitu. Kemudian ketiga, memanfaatkan kelebihan pemimpin untuk memberi dorongan atau motivasi untuk mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Dan jenis yang kedua itu fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Pertama, seorang pemimpin memikirkan dan merumuskan serta menjelaskan apa yang menjadi tujuan dari sebuah organisasi. Kemudian, memberi motivasi dan menjelaskan keadaan situasi yang sedang dihadapi dalam organisasi. Ketiga, mengambil peran dalam mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk mempertimbangkan suatu keputusan yang sehat. Keempat, memberikan motivasi kepada anggota untuk terus berinovasi dan memberikan ide-ide baru yang kelak akan berguna untuk memecahkan suatu masalah di organisasi. Kelima, menyerahkan dan memberikan kepercayaan kepada anggota terhadap tanggung jawab dan dalam menjalankan tugasnya dengan tidak lupa untuk menyesuaikan kemampuan dan bakat masing-masing anggota. Oke, sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiar. Baik, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe autokratis, yang dimana pemimpin di autokratis ini senang memerintah dan menentukan sendiri gitu. Ciri-ciri dari pemimpin autokratis ini seperti organisasi dianggap sebagai nyali pribadi, mencampurkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, terus bawahannya itu biasanya dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan pemimpin autokratis ini biasanya tidak mau diberi saran, kritik, dan pendapat, dan tipe kepemimpinan ini tuh terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya. Lalu yang kedua itu ada tipe laissez-faire. Tipe ini bisa bisa dibilang kebalikan dari tipe autokratis, yang dimana tipe kepemimpinan ini tuh mengandung arti biarkan saja gitu berjalan kayak masa bodoh. Jadi anggota itu diberi tugas dan kerja sama tanpa adanya arahan maupun saran dari pemimpin, sehingga kekuasaan dan tanggung jawab menjadi simpang siur dan tidak terarah. Nah, tipe kepemimpinan ini apabila diterapkan di lingkungan pendidikan tidak cocok karena dalam hal ini setiap anggota bergeraknya itu sendiri-sendiri gitu, sehingga semua aspek manajemen tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan. Seperti itu. Yang ketiga ada tipe demokratis, di mana manusia adalah faktor utama dan terpenting di kepemimpinan demokratis. Dalam kepemimpinan ini, setiap individu dihargai dan dihormati eksistensi dan peranannya dalam memajukan dan mengembangkan organisasi. Nah, oleh karena itu, perilaku dan gaya kepemimpinan yang dominan adalah pada tipe kepemimpinan ini adalah perilaku memberikan perlindungan dan penyelamatan, perilaku memajukan dan mengembangkan organisasi, serta perilaku eksekutif. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada tipe pseudo-demokratis, di mana artinya itu bisa diartikan sebagai demokratis yang semu gitu. Jadi tipe pemimpin ini tuh sebenarnya adalah orang yang autokratis, tapi pandai menutup-nutupi sifatnya dengan penampilan dan memberikan kesan seolah-olah ia adalah seorang yang demokratis. Lalu yang kelima itu ada kepemimpinan birokratis. Kepemimpinan birokratis ini bekerja menurut aturan, memastikan staf mereka mengikuti mekanisme secara sempurna. Nah, ini merupakan gaya yang sangat tepat pada melibatkan risiko keamanan yang serius. Yang keenam ini adalah ada people or relation oriented leadership. Nah, gaya kepemimpinan ini adalah kebalikan dari kepemimpinan yang berorientasi tugas.
pemimpin secara total berfokus kepada mengorganisir, mendukung, mengembangkan orang di bawah kepemimpinannya. Nah, sebuah gaya partisipatif yang cenderung mengarahkan pada kerja tim yang baik dan kolaborasi yang kreatif. Nah, yang ketujuh ada servant leadership. Tipe kepemimpinan ini menurut Robert Galvin pada tahun 1970-an mengatakan bahwa yang menggambarkan seorang pemimpin yang umum tidak dianggap secara formal sebagai pemimpin gitu. Jadi ketika seseorang di setiap level organisasi memimpin dan memenuhi kebutuhan timnya, dinamakan sebagai pemimpin yang melayani atau servant leadership. Yang ke-8 itu ada task oriented leadership, di mana kepemimpinan ini sangat berorientasi kepada tugas dan berfokus hanya untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak dan bisa jadi sangat otokratis gitu. Yang ke-9 ada kepemimpinan transaksional, di mana kepemimpinan ini tuh menekankan pada tugas-tugas bawahan. Jadi pemimpin adalah seorang yang menentukan pekerjaan beserta mekanismenya, sedangkan staf hanya yang melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta tugas dan perannya, seperti itu. Yang ke-10 ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional ini hadir menjawab tantangan zaman yang penuh dengan perubahan. Zaman yang dihadapi saat ini adalah zaman di mana manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan konsep Maslow yang menyatakan bahwa manusia di era ini memiliki kebutuhan yang berkembang sehingga pada keinginan untuk dapat mengaktualisasi diri. Yang ke-11 ada kepemimpinan militeris. Nah, seorang pemimpin yang bertipe militeris ialah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat lebih banyak memberikan perintah, terus bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, lalu sukar menerima kritikan dari bawahan dan menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Yang ke-12 itu ada kepemimpinan paternalistik. Di sini pemimpin bersifat kebapaan dan selalu memberikan perlindungan kepada bawahan. Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistik ialah seorang yang memiliki ciri-ciri seperti menganggap dirinya itu paling dewasa, bersikap terlalu melindungi atau overprotective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, terus juga biasanya itu jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Nah, yang ke-13 dan yang terakhir ini kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik ini dapat terlihat mirip dengan kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan menyuntikkan antusiasme yang tinggi kepada tim dan sangat energik dalam mendorong untuk maju. Jadi tipe kepemimpinan karismatik ini memandang kepemimpinan sebagai keseimbangan antara pelaksanaan tugas dan pemeliharaan hubungan dengan bawahan gitu. Pemeliharaan hubungan berdasarkan pada hubungan yang relasional dan bukan berorientasi kekuasaan walaupun dia memilikinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Sekolah sebagai organisasi sosial. Dengan sekolah sebagai organisasi menunjukkan bahwa sekolah mengambil peran penting dalam sistem sosial, budaya, dan hubungan sosial. Dalam usaha mencapai tujuan, setiap organisasi pasti akan mendorong setiap individu yang harus diarahkan agar dapat berhasil mencapai tujuan.
Hal tersebutlah yang membuat interaksi sosial berjalan yang selalu dipengaruhi oleh budaya, politik, dan lingkungan. Budaya memandang hal-hal yang tidak tertulis seperti kebiasaan, norma, keyakinan, dan cara berpikir. Bahwa kebudayaan memiliki pengaruh yang sangat besar mengenai perilaku seseorang dalam berorganisasi. Kedua, politik. Politik bersifat informal, tidak memiliki legitimasi formal dan tidak terlihat. Ketiga, lingkungan. Segala hal yang berada di luar organisasi memiliki batas yang cenderung bias. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh BIRA, yaitu kepala sekolah yang efektif. Baik, terima kasih Naila. Untuk materi selanjutnya mengenai kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Nah, kepala sekolah memiliki kekuasaan yang besar atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu tinggi. Nah, perkembangan pendidikan ini sangat bergantung pada kepemimpinan akademik dan non-akademik kepala sekolah. Nah, untuk yang pertama, karakteristik kepala sekolah yang efektif. Ini terdapat 6 karakteristik. Untuk karakteristik yang pertama, memiliki visi yang kuat untuk masa depan sekolah dan mendorong seluruh tenaga pendidik untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kedua, harapan yang tinggi ditempatkan pada kinerja peserta didik dan tenaga pendidik. Yang ketiga, membiarkan guru mengamati dengan cermat di kelas dengan menunjukkan sikap positif dan pendapat yang membangun untuk memecahkan masalah dan meningkatkan efek belajar. Yang keempat, mendorong penggunaan waktu dan tindakan desain yang efektif untuk meminimalkan gangguan. Yang kelima, mempromosikan penggunaan materi dan sumber daya manusia dapat digunakan secara kreatif. Dan yang terakhir, memantau kinerja siswa secara individu dan kolektif, serta menggunakan informasi ini untuk membantu rencana pengajaran. Sementara itu, terdapat juga karakteristik kepala sekolah yang tidak efektif menurut Martin dan Glower 1981. Yang pertama, membatasi peran sekolah dan pengelolaan keuangan. Yang kedua, menjaga dokumentasi dan menutup diri. Yang ketiga, berkomunikasi dengan semua orang yang membuang-buang waktu dan energi. Yang keempat, membiarkan guru hanya mengajar di ruang kelas saja. Dan yang terakhir, tidak memberikan banyak waktu untuk kurikulum dan pembelajaran. Boleh slide selanjutnya? Selanjutnya ini mengenai menjadi kepala sekolah yang efektif menurut University of San Diego 2019 dengan menyarankan kita perlu melakukan sesuatu. Untuk yang pertama adalah mempunyai visi atau rencana. Yang kedua, terapkan harapan yang tinggi untuk guru, siswa, fakultas dan staf, dan semua orang termasuk diri sendiri, yakni kepala sekolah. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan ramah untuk semua. Yang keempat, terus meningkatkan pembelajaran eksplorasi. Yang kelima, bekerja di sekolah setidaknya 5 tahun. Dan yang terakhir, memiliki kesabaran untuk meningkatkan pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar siswa, serta menginspirasi orang lain untuk mencapai hasil yang lebih tinggi dan bekerja lebih keras. Boleh slide selanjutnya? Maaf, boleh slide selanjutnya. Untuk selanjutnya mengenai 10 tantangan kepala sekolah menurut Creatix Campus 2016. Untuk yang pertama, yakni menghadapi pekerjaan dan format kantor yang frustasi. Yang kedua, pengambilan keputusan dan strategi untuk mencapai perubahan kebutuhan yang konstan harus dicapai. Yang ketiga, penjadwalan dinamis untuk memenuhi semua minat. Yang keempat, jumlah rekrutmen peserta pelatihan guru yang kompeten dan teliti. Yang kelima, menilai kinerja guru untuk memfasilitasi inovasi siswa dan guru. Yang keenam, kehadiran dan pelatihan siswa dalam partisipasi
dalam pembelajaran dan kegiatan pendukung lainnya. Yang ketujuh, merancang semua kurikulum berdasarkan berbagai kemungkinan dan kondisi siswa. Yang kedelapan, seiring waktu terus meningkatkan hasil pendidikan siswa. Yang kesembilan, keterlibatan orang tua dalam peningkatan kepribadian dan prestasi siswa. Dan yang terakhir, menjaga komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan kepala sekolah, guru, staf, dan siswa. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda. Kepada Ananda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu permasalahan organisasi pendidikan. Di lingkungan organisasi pendidikan, permasalahan-permasalahan timbul diantaranya dari internal dan juga dari eksternal. Permasalahan internal adalah permasalahan yang berasal dari dalam organisasi pendidikan, yaitu seluruh elemen atau komponen yang berada di dalam organisasi pendidikan. Permasalahan yang ditemukan di dalam internal organisasi pendidikan yaitu yang pertama, adanya perbedaan pendapat, pandangan, dan harapan antar komponen pendidikan yang menimbulkan pertentangan dan kebuntuan dalam komunikasi. Yang kedua, masalah dalam perencanaan pendidikan. Yang ketiga, perbedaan peranan setiap anggota yang mungkin bertentangan dalam sebuah organisasi. Yang terakhir yaitu senioritas. Menghormati orang yang lebih tua telah menjadi budaya yang melekat pada diri masyarakat Indonesia. Budaya tersebut sebenarnya merupakan budaya yang baik, namun di dalam organisasi hal tersebut memunculkan budaya senioritas. Permasalahannya adalah ketika senioritas menjadi budaya, seakan-akan memberi jarak antara senior dan junior. Kemudian, permasalahan eksternal organisasi pendidikan. Permasalahan organisasi pendidikan tidak hanya dari internal saja, tapi juga dari eksternal atau luar lingkup organisasi pendidikan, seperti antar organisasi sekolah atau adanya faktor luar, seperti permasalahan dengan lingkungan sekolah. Boleh slide selanjutnya. Kemudian, permasalahan pemimpin pendidikan. Dalam memimpin organisasi pendidikan, pemimpin pendidikan menemukan beberapa permasalahan, di antaranya yaitu yang pertama, penolakan terhadap perubahan yang direncanakan pemimpin pendidikan. Di dalam organisasi, pemimpin sebagai penggerak perubahan memiliki wewenang mempengaruhi, mengajak, dan menggerakkan setiap anggotanya agar melakukan perubahan menjadi lebih baik. Keinginan pemimpin untuk merubah itu akan menimbulkan respon berbeda dari anggotanya. Ada yang mendukungnya, tapi ada juga yang bersikeras untuk menolaknya. Yang kedua, pertentangan dengan bawahan sebagai individu dalam sebuah organisasi. Sebagai individu, masing-masing pihak memiliki ide yang berbeda dalam mengembangkan organisasi. Maka dari itu, ketika terjadi permasalahan dalam sebuah organisasi akan mempertahankan keinginannya atau tujuannya masing-masing. Yang ketiga, permasalahan dalam pengambilan keputusan. Karena yang mengambil keputusan dalam sebuah organisasi adalah seorang pemimpin, pemimpin akan merasakan kebimbangan ketika mendapatkan pendapat yang berbeda. Kadang pemimpin cenderung tidak melibatkan guru dalam pengambilan keputusan karena tidak kunjung menemukan keputusan yang disepakati secara bersama. Yang keempat, banyaknya tuntutan pekerjaan. Banyaknya tugas pekerjaan yang harus dikerjakan dalam waktu yang bersamaan menimbulkan tekanan bagi seluruh anggota dalam sebuah organisasi. Tekanan itu akan memanas ketika setiap anggota tidak melakukan tugasnya dengan baik, tetapi hanya saling menyalahkan satu sama lain dan saling melempar tanggung jawab. Hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi pemimpin di dalam organisasi, termasuk dalam organisasi pendidikan. Yang kelima, pemimpin pendidikan kurang peka terhadap perubahan maupun gagasan baru. Yang keenam, takut melakukan perubahan akibat ketidaktahuan.
Yang ketujuh, ketidakmampuan kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi satuan pendidikan dalam memelihara fasilitas sekolah. Ketidakmampuan tersebut menyebabkan fasilitas sekolah menjadi rusak dan banyak yang hilang sehingga anggaran untuk fasilitas setiap tahunnya pasti ada. Yang terakhir, ketidakmampuan kepala sekolah dalam mewujudkan suasana organisasi yang kondusif. Cukup sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan-permasalahan pemimpin pendidikan tadi. Yang pertama, ada solusi dari permasalahan penolakan terhadap perubahan yang direncanakan pemimpin pendidikan. Nah, orang yang menolak terhadap perubahan tersebut harusnya diberikan, jadi dia itu ikut partisipasi untuk kayak penjelasan dari perubahan, untuk mendengarkan kayak penjelasan perubahan yang ada itu seperti apa. Terus harus juga diberikan fasilitas dan dukungan gitu. Terus adanya negosiasi dengan dia dan adanya manipulasi dan kooperasi serta melibatkan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap perubahan. Dan yang terakhir, menggalang sumber daya, dana, alat, dan keterampilan. Nah, yang kedua itu solusi dari masalah pertentangan dengan bawahan sebagai individu dalam sebuah organisasi. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu diperlukannya kerjasama dari berbagai pihak dan diperlukannya kreativitas untuk menanganinya. Yang ketiga itu ada solusi untuk permasalahan pertentangan dengan bawahan sebagai individu dalam sebuah organisasi. Nah, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin itu dapat melakukan seperti yang diajukan Alan Giroux. Yang pertama itu bisa mengambil keputusan langsung, lalu kedua itu mengambil keputusan analitik, yang ketiga itu bisa dengan cara yang konseptual, dan yang keempat itu berdasarkan perilaku. Balik ke slide selanjutnya. Yang keempat ada solusi permasalahan banyaknya tuntutan pekerjaan. Nah, solusi dari permasalahan ini, semua anggota harus berusaha untuk melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin dan saling bantu-membantu, sehingga pekerjaan yang berat pun bisa diatasi bersama. Walaupun mungkin sulit, tapi jika dikerjakan bersama-sama, adanya saling menyemangati, mungkin itu akan mengurangi beban dari pekerjaan tersebut. Yang kelima itu ada solusi permasalahan pemimpin pendidikan yang kurang peka terhadap perubahan maupun gagasan baru. Nah, ketika pemimpin kurang peka terhadap perubahan atau kurang optimalnya fungsi kepemimpinan, yang paling mungkin dilakukan yaitu perubahan dalam tataran perilaku dan sosial yang menyangkut nilai-nilai kebiasaan dari anggota organisasi seperti itu. Yang keenam itu solusi takut melakukan perubahan akibat dari ketidaktahuan. Nah, yang harus pemimpin lakukan ini memberikan binaan gitu, memiliki binaan, bimbingan, pelatihan, serta memberikan informasi tentang pentingnya melakukan perubahan menjadi suatu yang sangat urgent dan mendesak. Yang ketujuh, solusi ketidakmampuan kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi suatu satuan pendidikan dalam memelihara fasilitas sekolah, yaitu untuk mengembangkan kemampuan kepala sekolah dalam pengimplementasian gaya kepemimpinan, maka pemerintah dapat memberikan program pelatihan dan kepemimpinan kepada para kepala sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga dapat melakukan kunjungan ke beberapa sekolah untuk melakukan diskusi dengan kepala sekolah dari sekolah lain, yang tujuannya itu untuk mendorong kepala sekolah supaya lebih aktif dalam mengembangkan sekolah. Slide selanjutnya.
Punten ke slide selanjutnya. Nah, yang ke-8 ini adalah solusi ketidakmampuan kepala sekolah dalam mewujudkan suasana organisasi yang kondusif. Implementasi dari 5 gaya kepemimpinan kepala sekolah, yaitu ada manajerial, transaksional, pengajaran, dan positif yang dilakukan dengan cara yang pertama bisa mengonsep setiap program sekolah dengan efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan pengaruh dan dampak yang signifikan pada setiap warga sekolah seperti guru, staf pendidikan, dan siswa, dan stakeholder. Yang ketiga, mengembangkan profesionalisme guru maupun staf pendidikan. Yang keempat, menciptakan proses pembelajaran dan iklim organisasi sekolah yang kondusif. Yang kelima, memiliki persepsi positif dalam mengelola sekolah. Nah, pemerintah dapat memberikan program pelatihan kepada kepala sekolah untuk mengembangkan kemampuan kepala sekolah dalam mengimplementasi gaya kepemimpinannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Oke, terima kasih Tiar. Selanjutnya, ini merupakan hasil wawancara kami dengan Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Hati yang beralamat di Jalan Burjaya nomor 23-24 Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Kepala Sekolah Ibu Sunarsi. Sekolah ini sudah memiliki akreditasi A. Oke, kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum 2013 dengan waktu belajar 8 jam per hari dan 5 hari per minggu. Adapun fasilitas sekolah yaitu ada 24 ruang kelas, 1 lab sains, 1 lab komputer, 1 lab bahasa, auditorium dalam dan luar ruangan, kolam renang, lapangan basket dan futsal, luar ruangan, tempat parkir, kantin, masjid, perpustakaan, toilet, internet dengan provider Telkom dengan jumlah murid 614 dibagi menjadi 6 kelas dengan memiliki 36 guru. Selanjutnya, selanjutnya ada struktur organisasi SDIT Permata Hati yang akan dijelaskan oleh Ananda. Baik, selanjutnya adalah struktur organisasi SDIT Permata Hati. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ciri dari organisasi itu memiliki struktur atau susunan. Seperti yang terlihat di layar, bahwa struktur organisasi SDIT Permata Hati ada pengawas, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, operator, bendahara, pegawai perpustakaan, kemudian dibagi menjadi guru kelas, guru bahasa Inggris, guru olahraga, dan guru agama Islam. Yang terakhir, susunan dari siswa. Boleh slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah fakta-fakta tentang SDIT Permata Hati. Prinsip-prinsip organisasi SDIT Permata Hati untuk mencapai tujuan pendidikan yang pertama adalah prinsip kekeluargaan. Antara sesama pendidik harus ada hubungan seperti keluarga satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, sangat penting untuk memiliki divisi yang baik dari tugas. Yang ketiga, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi setiap orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang terakhir, itu koordinasi dan kolaborasi. Kemudian elemen atau unsur penting dari organisasi pendidikan, yaitu ada pendidik atau guru,
supervisor, kepala sekolah, siswa, interaksi pendidikan, tujuan pendidikan atau kualitas lulusan, dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Naila. Oke, selanjutnya ada tujuan dari SD IT Permata Hati. Pertama, SD IT Permata Hati ingin menciptakan siswa menjadi siswa yang religius dan kreatif, terus menciptakan budaya Islami di lingkungan sekolah, memiliki minimal hafalan Al-Quran juz 30, mengerti 2 bahasa asing yaitu Inggris dan Arab, mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk menyongsong masa depan, memberikan keterampilan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, pengetahuan dan sikap dan keterampilan untuk melaksanakan jenjang selanjutnya pendidikan selanjutnya, dan sesuai dengan standar nasional pendidikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiar. Maaf, Nay. Aku maksudnya. Oh, ya maaf. Ya. Baik, terima kasih Naila. Ini adalah fakta tentang Kepala Sekolah SDIT Permata Hati. Yang pertama, Kepala Sekolah SDIT Permata Hati adalah Ibu Sunarsi. Beliau sangat piawai dalam memimpin organisasi sekolah. Dan yang kedua, masalah yang ditemukan dalam SD ini adalah masalah komunikasi dan implementasi rencana tata ruang sekolah. Nah, dari masalah tersebut terdapat upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi masalah tersebut, yakni dengan diadakannya pertemuan mingguan. Jadi dalam forum pertemuan mingguan ini dapat terjadi komunikasi antara sesama guru dan kepala sekolah untuk membahas permasalahan yang mereka alami. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiar. Kepada Tiar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bira. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik dari sekolah Permata Hati ini. Yang pertama, sekolah ini memiliki lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Yang kedua, memiliki harapan yang tinggi. Yang ketiga, kepemimpinan instruksional ini logis. Yang keempat itu misi yang jelas dan terfokus. Lalu setiap siswa di sekolah ini memiliki kesempatan untuk belajar dan melakukan tugas. Yang selanjutnya yaitu sekolah ini tuh sering memantau kemajuan siswa dan mendukung hubungan antara rumah dan sekolah atau hubungan antara orang guru dan orang tua siswa. Lalu sekolah ini juga memberikan dorongan kepada murid-muridnya untuk terus belajar, dan sekolah ini juga bertanggung jawab dan adanya tanggung jawab dan partisipasi dari para siswa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tiar. Alhamdulillah, pemaparan materi pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan pemaparan materi pada hari ini. Untuk yang pertama, organisasi pendidikan adalah suatu wadah kesatuan bagi orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama dalam lingkup pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan. Lalu konsep organisasi terbagi menjadi 2, yakni konsep statis dan konsep dinamis. Nah, fungsi dari organisasi pendidikan memiliki kaitan erat terhadap keberlangsungan sistem pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, kelancaran operasional suatu organisasi juga dipengaruhi oleh sikap dan sifat kepemimpinan serta hubungan interpersonal yang berlaku pada organisasi tersebut. Nah, komponen organisasi terdiri dari tujuan, struktur, dan sistem.
Nah, jenis-jenis organisasi terdiri dari organisasi formal dan juga organisasi informal. Selanjutnya ada karakteristik sekolah yang efektif. Ini terdiri dari fokus manajemen berbasis institusi, fungsi dan pengelolaan yang optimal, serta kepala sekolah, guru, dan pendidik harus menunjukkan sikap yang positif. Nah, kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, fungsi kepemimpinan pendidikan ini diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, fungsi kepemimpinan yang berhubungan dengan menciptakan keadaan suasana pekerjaan yang sehat, dan yang kedua, fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, pada organisasi pendidikan, kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan. Nah, dengan sekolah sebagai organisasi sosial menunjukkan bahwa sekolah mengambil peran penting dalam sistem sosial, budaya, dan hubungan sosial. Nah, kepala sekolah juga memiliki kekuasaan yang besar atas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu tinggi. Nah, pemimpin pendidikan ini memiliki beberapa tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratis, maaf. Yang kedua, tipe laissez-faire. Yang kedua, tipe demokratis. Yang ketiga, tipe pseudo-demokratis. Selanjutnya, kepemimpinan birokratis, people or relation-oriented leadership, servant leadership, task-oriented leadership, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan militeristis, kepemimpinan paternalistik, dan kepemimpinan karismatik. Nah, tentunya juga di lingkungan organisasi pendidikan atau satuan pendidikan sekolah ini memiliki permasalahan-permasalahan yang timbul, diantaranya yakni yang berasal dari internal, dari sekolah itu sendiri, maupun dari eksternal, dari luar sekolah itu sendiri. Nah, dengan berbagai permasalahan yang ada, tentunya terdapat berbagai solusi dari setiap permasalahan yang ada. Demikian presentasi kelompok 2. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.